Pulangan hari ini, kerajaan Kano yang besar, banyak tokoh berpengaruh, dan pejabat kerajaan semuanya hadir dalam jamuan. Jika bukan karena satu kampung dengan kaisar, mana mungkin ada kesempatan bertemu banyak orang besar? Benar. Kalau bukan satu kampung dengan kaisar, pesta seperti ini, ayah yang hanya seorang bupati, mana berhak menghadirinya. Apalagi membawa kalian. Paman Zidan, katanya kaisar yang menunjuk agar aku dan Saka menghadiri pesta kepulangannya. Benar. Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian. Bisa mendapat titah nikah kaisar. Ini adalah kehormatan besar. Hah? Ayahku satu kampung dengan kaisar, tentu saja akan disukai kaisar. Meskipun hanya bupati, mungkin tidak ada yang berani meremehkannya. Keluarga Pratama bisa berdiri teguh di Kabupaten Jido karena ada pendukung. Gubernur Tuan Arza inilah yang menjadi sandaran ayah. Tapi beliau bukan satu-satunya yang kita andalkan. Masih ada satu orang lagi yang menjadi sandaran terbesar bagi keluarga Pratama kita. Maksud ayah adalah Paman Galen. Benar. Paman ketigamu adalah salah satu dari 4 panglima di bawah Raja Bimo. Ayah sudah mendapat kabar, dia juga akan datang. Paman Galen juga akan datang. Bukan hanya paman ketigamu, Raja Bimo juga akan ikut datang. Apa? Raja Bimo juga akan datang? Mungkinkah dia Raja Bimo yang memiliki 300.000 pasukan Bimo yang ada langsung di bawah kaisar dan di atas puluhan ribu orang? Benar. Tidak disangka keluarga Pratama punya pendukung seperti itu. Paman ketigaku baru saja diangkat menjadi panglima setelah membuktikan keberaniannya di medan perang. Paman ketigamu sudah sampai di luar kota. Setelah Raja Bimo tiba, akan datang bersama ke pesta. Pendukung ini selalu ayah sembunyikan. Hari ini adalah saatnya dia muncul. Hah? Pengaruh keluarga Pratama tidak dapat dibendung oleh siapapun. Jadi, di pesta hari ini, tidak boleh ada kesalahan apapun. Semua tindakan kita beberapa hari ini juga tidak boleh terbongkar. Apa semua ini sudah kamu atur? Yang lain aku tidak cemas. Tapi Aga masih belum ketemu. Apa? Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian di pesta. Di saat seperti ini tunanganmu datang. Apa yang akan terjadi? Dia seharusnya disembunyikan adikku, tapi akan segera ditemukan. Jangan cemas. Aku sudah atur. Cepat temukan dia dan singkirkan. Kalau dia dengar Kaisar pulang kampung dan mengadu, akan jadi masalah. Aku sudah suruh orang cari. Pasti akan segera ada hasil. Paman Zidan jangan cemas. Dia itu hanya seorang pecundang. Pasti tidak ada nyali untuk datang mengadu. Benar, ayah. Berdasarkan pengaturan Tuan Utusan, hanya orang-orang yang memiliki undangan khusus bisa masuk ke pesta tersebut. Dia bahkan tidak bisa bertemu dengan kaisar. Jadi mustahil dia bisa mengadu. Pokoknya jangan sampai terjadi kesalahan. Tenang saja, ayah. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Selamat. Tidak disangka, ternyata Kaisar adalah orang Kabupaten Jido. Kaisar bernama keluarga Pradipta. Tidak tahu dari keluarga Pradipta yang mana. Tolong Tuan Bupati beritahu kami, agar kami bisa menjalin hubungan lebih dulu. Benar. Di Kabupaten Jido, ada beberapa keluarga Pradipta. Cuma aku tidak tahu keluarga yang mana. Tolong Tuan Bupati memberi petunjuk. Iya. Aduh, aku memang tidak tahu. Sekarang aku belum dapatkan berita. Katanya Kaisar akan memberikan titah nikah pada Tuan Muda Saka dan Nona Rinjani. Benar. Tuan Zidan beruntung dapat anugerah dari Kaisar, mendapat titah nikah dari Kaisar. Pernikahan Tuan Muda Saka dan Nona Rinjani pasti akan menjadi kisah yang indah. Benar. Aku juga dengar Kaisar akan menobatkan permaisuri di pesta ini. Apakah semua hal itu benar? Memang ada kabar angin itu. Tidak tahu wanita dari keluarga mana yang begitu beruntung. Permaisuri sebagai ibu negara adalah teladan bagi semua wanita di dunia. Nama keluarga Pradipta dan pulang untuk mengangkat permaisuri. Mana ada kebetulan seperti ini? Aga Pradipta tiba! Kenapa dia datang? Apa dia adalah kaisar? Pecundang itu. Bagaimana dia bisa masuk? Siapa? Ayah, dia adalah orang yang mau kita cari. Aga, bagaimana kamu bisa masuk?
Aku tidak boleh datang. Besar sekali nyalimu. Apa kamu tahu tempat apa ini? Ini pesta kepulangan kaisar. Rakyat rendahan sepertimu apa pantas untuk hadir? Cepat katakan bagaimana kamu masuk. Aku tidak pantas? Lalu apa statusmu? Aku adalah menantu bupati. Statusku terhormat tidak bisa dibandingkan. Apa kamu sudah dengar kabar kesuksesanku lalu kamu ingin ikut menempel? Sepertinya memang begitu. Terakhir kali kamu berhasil kabur dariku. Tidak menyangka kamu malah datang sendiri. Kamu belum tahu banyak hal. Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Banyak sekali orang penting di sini. Apakah kamu ingin bertindak sembarangan lagi? Menerobos pesta kepulangan, kamu sudah melakukan kesalahan berat. Katakan, bagaimana kamu bisa masuk? Aku masuk secara terang-terangan. Memangnya kamu siapa? Kamu pantas datang ke tempat ini. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu tahu bagaimana kamu bisa datang kemari? Aku dan Saka memang sangat beruntung ditunjuk oleh kaisar untuk menghadiri jamuan. Apa kamu bisa mengkritik? Besar sekali nyalimu. Kamu masih tidak tahu kan? Hari ini kaisar di pesta akan memberiku dan Saka titah nikah. Jadi mulai hari ini akan ada jurang pemisah yang besar di antara kita. Selamat. Sudah menemukan suami yang sangat baik. Tapi kamu sama sekali tidak sadar apa yang sudah kamu lewatkan. Dia, memangnya kamu itu siapa? Berani bicara begitu padaku. Saka, bagaimana kamu melakukan tugasmu? Kenapa siapa saja bisa masuk? Teguran ayah benar. Aku yang tidak bekerja dengan benar. Pengawal, usir orang ini. Tunggu. Kenapa? Masih ada pesan terakhir. Kamu adalah Zidan Bupati Kabupaten Jido? Lancang. Berani menyebut nama ayahku. Zidan. Apa aku tidak boleh sebut? Diam. Paman Zidan adalah bupati. Kamu rakyat rendahan berani sekali menyebut namanya. Ayo cepat berlutut. Bertemu pejabat tidak berlutut. Besar sekali nyalimu. Cuma seorang bupati. Pejabat tingkat 7. Katanya kamu menyebut dirimu kaisar lokal. Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Nanti kaisar asli datang. Apa kamu tidak takut dihukum mati? Pengawal! Masukkan orang gila ini ke penjara! Zidan, bagaimana kalau kamu lihat ini dulu? Plakat identitas. Kenapa kamu punya plakat identitas? Plakat identitas adalah tanda memasuki pesta. Dikirim oleh tuan utusan. Kenapa kamu bisa memilikinya? Kalian ada pendukung. Apa aku tidak bisa mengenal orang terhormat? Pesta kepulangan hari ini dihadiri oleh orang terkemuka di kerajaan Kano. Semuanya adalah orang besar yang tidak bisa kamu bayangkan. Kamu itu cuma rakyat rendah. Mana mungkin kaisar bisa mengundangmu? Mungkinkah kamu mencuri plakat identitas ini? Benar, dia pasti mencurinya. Nyalimu besar sekali. Bahkan berani mencuri plakat identitas. Kamu mau apa? Sudah. Sebentar lagi Tuan Arza datang. Kalau sampai Tuan Arza melihat situasi gaduh ini, dia pasti akan marah. Sebelum Tuan Arza datang, cepat bawa pergi orang ini. Maksudmu adalah Arza Dipla, Gubernur Jina? Kedatangannya tepat waktu. Aku mau tanya padanya. Bupati sekarang begitu semena-mena. Apa dia tahu hal ini? Atau dia sama sekali tidak peduli dan berkolusi dengan kalian? Gila. Kamu sudah gila. Kamu berani kurang ajar pada Tuan Gubernur. Hari ini kamu pasti mati. Tidak ada yang bisa menolongmu. Siapa yang berani kurang ajar padaku? Kenapa masih belum sadar? Entah bagaimana kondisi kaisar. Pengawal! Tuan, Mereka bertindak semena-mena. Aku mengkhawatirkan kaisar. Bawa tanda pengenalku, pergilah sekarang juga. Pastikan kaisar tetap aman. Aku akan menyusul. siapa berani kurang ajar padaku? Hamba memberi hormat pada Tuan Arza. Hamba memberi hormat pada Tuan Arza. Tadi aku dengar, sepertinya ada orang yang kurang ajar padaku. Siapa yang begitu berani, ha? Tuan, ini orangnya. Zidan, bagaimana kamu bertugas, ha? Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Apa semua orang bisa masuk? Jika sampai menyinggung kaisar, kamu punya berapa kepala untuk dipenggal? Tuan, Anda tidak tahu. Orang ini punya plakat identitas untuk masuk tanpa perintah dari Tuan Utusan. Hamba tidak berani bertindak sembarangan. Plakat pengenal masuk pesta. Yang dikirim tidak sampai 10 orang yang bisa mendapat plakat pengenal. Kalau bukan pejabat, ya orang kaya. Apa mungkin orang ini memiliki identitas istimewa? Tuan Arza, dia mana ada identitas. Dia cuma rakyat rendahan. Plakat pengenalnya
Entah dia curi dari mana. Benar, pasti dia mencurinya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Pukul dia sampai lepas giginya, patahkan kakinya, pukul sampai patah rusuknya, lalu memenjarakannya. Arza, nyalimu besar sekali. Lancak, berani menyebut nama Tuan Arza. Zidan, kamu berbuat semena-mena di Kabupaten Jido. Pasti ada yang melindungimu, kan? Kamu berani bicara begitu? Apa ucapanku salah? Jika tidak ada Arza yang mendukungmu, apa kamu berani begitu lancang? Aku tahu dia mau apa datang ke sini. Apa? Pasti ingin menerobos pesta dan mengadu pada kaisar. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat usir pengkhianat ini. Cepat usir pengkhianat ini. Mau mengusirku? Kalau aku tidak di sini, takutnya pesta kepulangan ini tidak perlu diadakan. Astaga. Besar sekali nyalimu berani berkata begitu. Hanya dengan ucapanmu ini tidak bisa mengampuni dosamu. Plakat identitas tidak bisa melindungimu. Kamu jangan pikir kami tidak tahu apa niatmu. Kamu berusaha menyelinap masuk untuk mengadu, kan? Dan ingin melihat kami dalam bencana. Kalau kalian tidak bersalah dan jujur, kenapa harus takut? Ayah, orang ini tahu masalah kita terlalu banyak. Tidak bisa dibiarkan. Kaisar pulang kampung. Tidak boleh ada kesalahan. Cepat bereskan hal ini. Baik, Tuan. Ada ucapan Anda, hamba sudah bisa tenang. Pengawal! Ya. Baik. Masih bawa orang kemari. Kalian sudah melakukan kesalahan besar. Walaupun sekarang bertaubat, mungkin sudah tidak sempat. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang tidak bisa kamu singgung. Orang yang tidak bisa kusinggung. Di kantor pemerintahan Cina, tidak ada yang tidak bisa kusinggung. Berani bersikap sombong di depan Tuan Arza. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Badut yang so hebat. Benar-benar konyol. Baik. Sejak aku menjadi bupati, belum pernah melihat orang sombong seperti dirimu. Bukankah cuma mencari dua kaki tangan di luar? Lihat sikap sombongmu. Bocah, hari ini kamu pasti mati. Oh? Yang pantas mati? Bukankah seharusnya kalian membuat ulah di pesta kepulangan kaisar? Cuma berdasarkan hal ini, kamu bisa dihukum mati. Tidak peduli siapa di belakangmu, tidak akan bisa melindungimu. Bupati tidak bisa menghukummu. Apa aku gubernur tidak bisa menghukummu? Pengawal, tangkap orang sombong ini. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Siapa kamu? Siapa aku? Plakat utusan ada di sini. Siapa berani bertindak gegabah? Plakat utusan. Apa ini plakat utusan yang diberikan langsung oleh kaisar? Dengan memegang tanda pengenal ini, memiliki wewenang penuh sebagai utusan khusus. Bahkan bisa menghukum dulu baru melaporkan. Aku adalah ajudan utusan khusus. Membawa tanda pengenal langsung dari kaisar. Siapa di antara kalian yang berani melawan? Ayah, ini... Ada hal apa Tuan datang kemari? Kalian berani sekali. Bahkan orang yang ingin dilindungi Tuan Utusan juga berani kalian sentuh. Apa mungkin dia orang yang ingin dilindungi Tuan Utusan? Tuan Utusan kenapa mau melindunginya? Dia cuma seorang pecundang. Apa mungkin dia orang yang dicari Tuan Utusan? Mana mungkin? Orang yang bisa dilindungi Tuan Utusan cuma kaisar. Apa dia adalah kaisar? Apa mungkin dia... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Aku sudah tahu, malam itu di kuil pahlawan, dia sudah mengadu pada Tuan Utusan. Jadi Tuan Utusan melindunginya, dan mereka sedang menunggu kaisar datang. Sekarang sulit ditangani. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan, silakan kembali. Tuan tidak tahu. Orang ini tahu banyak tentang kita. Kemungkinan sudah mengadu pada Tuan Utusan, jadi Tuan Utusan melindunginya. Kamu bilang Tuan Utusan melindunginya untuk menunggu kaisar datang dan mengadu. Benar. Kalau kaisar tahu masalah di antara kita, kita pasti akan dihukum mati. Berarti makin tidak boleh dia menemui kaisar. Kalau tidak, kita akan mati. Lalu bagaimana rencanamu? Pesta belum dimulai. Kaisar belum tiba. Tapi orang ini sekarang dilindungi Tuan Utusan. Kenapa kamu panik? Sekarang yang datang cuma ajudan utusan khusus, bukan Tuan Utusan sendiri.
Menurutku, tanda pengenal miliknya palsu. Jadi maksud Anda, Kamu jangan bertele-tele. Sebelum Kaisar datang harus menyingkirkannya. Kalau dia sampai mengadu, kepala kita akan berpindah tempat. jadi kita singkirkan dia? Entah bagaimana kondisi Kaisar. Kenapa Nona Arista belum sadar? Kak Aga. Kak Aga. Nona Arista, syukurlah Anda sudah sadar. Siapa kamu? Di mana Kak Aga? Cepat ikut aku. Kenapa aku harus ikut kamu? Kaisar menyuruhku menunggumu sadar, baru bawa kamu mencarinya. Kaisar? Siapa Kaisar? Ini tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Kalau tidak pergi, keagamu akan dalam bahaya. Apa? Ayo cepat. Baik, aku akan segera ikut kamu pergi. Pengawal, ya, ikut aku mencari Kaisar. Baik. Tapi orang ini sekarang dilindungi Tuan Utus. Kenapa kamu panik? Sekarang yang datang cuma ajudan utusan khusus, bukan tuan utusan sendiri. Aku bilang tanda pengenal dia itu palsu. Jadi maksud Anda adalah... Kamu jangan bertele-tele. Sebelum Kaisar datang harus singkirkan dia. Kalau dia sampai mengadu, kepala kita akan berpindah tempat. Kalau begitu, kita singkirkan dia. Apa yang kalian rencanakan? Coba katakan. Pengawal, tangkap dia. Lancang! Plakat utusan ada di sini. Kalian berani bertindak gegabah? Besar sekali nyalimu. Berani memakai plakat utusan palsu. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ini adalah plakat utusan yang asli. Aduh, plakat utusan yang asli. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang tahu? Apa kamu tahu? Tidak tahu. Apa kamu tahu? Kamu bilang asli berarti asli. Hah? Kalian, tangkap dia. Dasar tidak tahu diri. Apa kalian tahu siapa dia? Dia cuma seorang pecundang. Seorang rakyat rendahan. Karena kebodohan kalian, kalian telah membuat masalah besar. Tuan utusan belum tiba. Siapa yang bisa membuktikan identitasmu? Kamu kalau mati juga percuma. Bagus, bagus. Kini mataku terbuka. Kamu cuma seorang gubernur. Bahkan tidak menganggap utusan khusus. Dan ingin membunuh orang terang-terangan. Benar-benar sombong. Diam kamu. Sudah hampir mati masih keras kepala. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Berdasarkan tindakan kalian sekarang, satu keluarga dihukum mati juga tidak masalah. Kenapa memilih jalan berbahaya padahal ada yang aman? Kami masih berusaha menemukanmu, tapi ternyata kamu malah datang sendiri. Rinjani, kamu melakukan segala cara untuk menikah dengan Saka. Kamu tidak ingin tahu, kamu sudah kehilangan apa? Dia bukan hanya sekali mengatakan ini. Apa dia sebenarnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah diberi titah nikah oleh Kaisar. Asalkan membunuhnya, aku bisa menikahi Saka dengan lancar. Paman Zidan, Tuan Gubernur, kita juga tidak tahu kapan Tuan Utusan datang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita selesaikan masalah ini. Baik. Hei Zidan, menantumu jauh lebih berani darimu. Pengawal, tangkap dia. Besar sekali nyalimu. Kalau kalian berani menyentuhnya, tamat riwayat kalian. Aku tidak peduli siapa dia. Asal membuat aku tidak senang, dia harus mati. Seret dia dan penggal. Kamu, lepaskan aku. Ya. Besar sekali nyali kalian. Besar sekali nyali kalian. Utusan cepat sekali datangnya. Nya. Besar sekali nyali kalian. Sebentar, Tuan Utusan. Dia cuma rakyat rendahan. Kenapa kamu melindunginya? Rakyat rendahan? Berani bilang dia rakyat rendahan? Dia bukan rakyat rendahan, lalu dia apa? Dibanding kalian, statusnya lebih... Menakuti. Kaisar masih belum ingin mengungkap identitasnya. Kalian semua benar-benar berani. Apa kalian kira tidak ada yang menghadapi kalian? Tuan Utusan, ucapan Bupati tidak ada masalah. Kenapa kamu mau melindunginya? Siapa kamu? Aku adalah Arja Dipla, Gubernur Cina. Tuan Arza ini adalah orang penting, bahkan tidak menganggap utusan khusus. Kamu,
Tuan utusan, kamu jangan dengar ucapannya. Sebelum kamu datang, aku kira ada orang membawa plakat utusan dan menyamar menjadi tuan utusan. Cuma seorang gubernur berani kurang ajar di depanku. Berlutut. Hama memberi hormat pada tuan utusan. Tadi siapa yang menghunuskan pedang? Cepat seret dan penggal dia. Situasi ini tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat pergi beritahu paman ketigamu. Dia bawahan Raja Bimo. Kekuasaannya sangat besar. Bahkan utusan khusus juga tidak bisa menekannya. Baik, Ayah. Tenang saja. Kak, Oh, Arista. Kamu sudah sadar? Kak. Bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Arista, aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Kamu tunggu saja. Arista, ini adalah pesta kepulangan kaisar. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Kamu pikir kamu itu siapa? Di depan banyak orang penting berani berkata sombong. Arista, kemari. Tidak, aku tidak mau. Kamu, juga kamu, kalian semua orang jahat. Bagus sekali. Sudah hebat ya. Sudah punya kemampuan. Memangnya siapa kamu? Apa kamu punya hak berteriak di sini? Kalian juga. Benar-benar bernyali besar. Harusnya seluruh keluarga kalian dibunuh. Tuan, walaupun Anda adalah utusan khusus, tidak seharusnya memvonis kesalahan kami. Benar. Kami semua adalah pejabat kerajaan. Benar atau salah, hanya kaisar yang bisa memutuskan. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya berteriak di sini. Kaisar? Kamu juga berani menyebut kaisar? Tuan, aku dan Kaisar berasal dari kampung yang sama karena belas kasihan dari Kaisar. Jika Anda berbuat sembrono di sini, aku khawatir jabatan khususmu juga akan hilang. Tamael, kamu sudah melihat. Inilah wajah asli mereka. Lancang! Berani menyebut nama Tuan Utusan. Tuan Utusan, Anda juga sudah lihat. Kami selalu bersikap hormat pada Anda. Yang tidak hormat pada Anda adalah dia. Nyah! Kamu tidak berhak ikut campur. Tuan Utusan, kamu... Tuan, walaupun Anda adalah Tuan Utusan, tidak perlu sembarangan memukul orang. Jangankan anakmu, bahkan kepalamu juga tidak bisa dipertahankan. Sepertinya Tuan ingin melawan keluarga Pratama. Itu karena kalian yang mencari mati. Berani menyinggung orang lain. Tuan Utusan, dia cuma seorang pecundang. Bukan orang penting. Lancang! Berani bicara lagi? Sekarang aku akan memenggalmu. Tamael, kamu kira keluarga Pratama tidak ada pendukung? Oh? Kalau begitu di belakang, Tuan Zidan masih ada pendukung. Tadinya aku tidak ingin melakukan ini. Kalian yang memaksaku. Kalian tunggu saja. Tuan Gal, Tuan Bupati meminta bantuan Anda. Apa yang terjadi? Tuan Bupati bilang, kalau Anda tidak menolongnya, keluarga Pratama akan tamat. Apa? Katkah? Hama di sini. Aku tunggu Raja Bimo di sini. Tidak bisa pergi. Kamu ikut dia. Tidak peduli siapapun. Kalau menyinggung keluarga Pratama, sebaiknya bunuh saja. Baik. Kali ini, aku ikut Raja Bimo menemui Kaisar. Kalau disukai Kaisar, aku tentu bisa jadi pemimpin. Nantinya, mengangkatmu menjadi jenderal adalah hal yang mudah. Terima kasih Tuan. Hamba akan melindungi seluruh keluarga Panglima. Aku rasa kalian pasti tidak tahu. Di pesta kepulangan Kaisar kali ini, Raja Bimo juga akan hadir. Lalu kenapa? Galen adik ketigaku adalah bawahan Raja Bimo, salah satu dari 4 panglima. Apa? Tuan Zidan, kamu masih ada pendukung seperti ini? Dia baru dipromosikan. Tadinya aku tidak ingin menyebutnya, tapi kalian sudah keterlaluan. 4 panglima? Astaga, setiap panglima memiliki puluhan ribu pasukan di bawah komandonya. Kekuasaan ini begitu besar, hingga sulit bagiku untuk menggambarkannya. Di belakangnya masih ada Raja Bimo. Kamu cuma seorang utusan khusus.
Walau Perdana Menteri datang, juga tidak akan dia anggap. Adik ketigaku menunggu Raja Bimo di luar kota. Aku sudah menyuruh orang melapor. Dia akan segera datang. Aduh, Tuan Sidar, kamu ternyata jauh lebih hebat dari yang kukira, ha? Aku menyesal karena meremehkanmu. Nanti saat kita bekerja di pemerintahan, tolong bantu aku agar karirku lebih maju. Tuan utusan, masalah hari ini, aku harap kamu bisa menutup sebelah mata. Di antara kita tidak ada dendam. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Aku cuma mau nyawanya. Kagah, 4 panglima di bawah Raja Bimo sangat hebat, tidak bisa menyinggung mereka. Lebih baik kamu pergi, ayo cepat. Tenang saja Arista, di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa kusinggung. Rakyat rendahan. Nyawa sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku agak kagum padamu. Arista, cepat kemari. Apa kamu ingin ikut mati bersamanya? Tampak, baik. Tamel, sampai sekarang kamu masih melindungi rakyat rendahan ini. Dasar tidak tahu diri. Kamu sama sekali tidak tahu siapa orang yang kamu singgung. Baik, baik. Kamu seorang utusan khusus. Malah mendengarkan ucapan rakyat rendah. Aku lihat kamu tidak ada masa depan yang cerah. Karena kamu sudah bertekad melawan keluarga Pratama. Maka aku akan mengakhirimu. Kamu juga tidak pikirkan kenapa aku begitu patuh padanya. Kenapa? Benar, Ayah. Kenapa? Dia cuma seorang pecundang. Tuan utusan begitu melindunginya. Tunggu. Bukankah kamu sebelumnya bilang, orang yang bisa dilindungi oleh Tuan Utusan cuma satu orang? Ini... Arza, kenapa kamu tidak berani mengatakan lanjutannya? Tidak mungkin. Hari itu melihatnya, pakaian dia seperti pengemis. Dipukuli oleh penjaga gerbang dan keadaannya sangat menyedihkan. Dia rakyat rendahan, jadi mana mungkin? Benar. Saat kami melihatnya, kondisinya memang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, dalam keadaan apa utusan khusus bisa begitu melindungi orang ini? Tentu saja, itu karena Tuan Utusan sudah ditipu pecundang ini. Tidak perlu ditebak. Karena kalian tidak bisa menebaknya. Ada siapa lagi? Hari ini sebutkan saja. Kita bandingkan siapa lebih besar. Sombong sekali. Aku tidak peduli apa identitasmu. Setelah paman ketika aku tiba, akan kupotong kamu sampai berkeping-keping. Pasukan Bimo yang kamu anggap begitu tinggi dan sulit dicapai, menurutku, tidak ada apa-apanya. Kamu berani sekali meremehkan Panglima. Cari mati ya. Jenderal, kenapa kamu datang? Di mana adikku? Panglima sedang menyambut Raja Bimo. Sebentar lagi akan menyusul. Dia menyuruhku datang lebih dulu untuk membantu membereskan masalah. Jenderal, kamu tidak tahu. Ada orang mengandalkan perlindungan Tuan Utusan. Ingin memberikan pengaduan saat Kaisar tiba. Jika kita membiarkannya begitu saja, dia bicara sembarangan di hadapan Kaisar. Tidak hanya keluarga Pratama dalam masalah, tapi itu juga mungkin akan menyeret Panglima. Siapa? Siapa yang begitu berani? Berani mengadu? Tuan, dia orangnya. Panglima baru saja dipromosikan. Masih perlu menghadap Kaisar dan mendapatkan persetujuan. Baru bisa duduk di posisi Panglima. Kalau Kaisar dengar kabar ini, bukankah itu akan mengaruhi peluang promosi Panglima? Anak muda ini sangat arogan. Jenderal, kamu juga sudah mendengarnya. Dia sama sekali tidak menghormati Panglima. Benarkah? Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah kamu. Di mana Gale? Kapan dia datang? Lancang sekali. Berani menyebut nama Panglima. Sepertinya kamu sudah benar-benar bosan hidup. Hah? Hentikan. Siapa kamu? Aku utusan khusus yang diangkat langsung oleh Kaisar. Utusan khusus? Utusan khusus sialan. Hah? Aku beritahu ya. Tidak masalah kamu menyinggung keluarga Pratama. Sekarang berani menyinggung Panglima. Dosamu makin banyak. Hari ini kamu pasti mati. Perdana Menteri, kenapa kamu masih belum datang? Jika tidak datang, Baginda dalam masalah besar. Cepat. Baik, lebih cepat lagi. Ya. Tamael kirim pesan, bilang Kaisar menyamar dan bertemu orang-orang jahat yang mempersulitnya. Suruh aku pergi secepatnya. Baru aku meninggalkan pasukan utama. Jika seandainya Kaisar sampai mengalami sesuatu, maka dosaku akan sangat besar. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau, kamu jangan salah langkah. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu singgung? Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya menyinggung Panglima harus mati. Kafka, kamu cuma seorang jenderal. Jangan membuat masalah untuk majikanmu. Jika berujung pada bencana besar, maka kamu akan sangat menyesal. Ternyata kamu sombong sekali, ha? Aku yakin kamu tidak tahu orang seperti apa Panglima.
Baik, aku akan memberitahumu. Di bawah Raja Bimo, Panglima yang paling kuat. Dengan kekuasaan Panglima, menginginkan seseorang mati. Hah, cukup satu kalimat. Sebelumnya ada tuan utusan yang melindungimu. Kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi sekarang tuan utusan tidak bisa melindungimu. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Baik. Hari ini aku mau lihat. Siapa di antara kalian yang berani seperti ini? Oh, aku seperti mimpi. Kamu ini sedang mencari masalah. Baik, hari ini aku akan merestuimu. Hentikan! Apa kamu tahu siapa dia? Jangankan kamu, bahkan majikanmu bertemu dengannya harus bersujud memberi hormat. Jaga sikapmu. Aku tidak ingin mendengar ucapan ini lagi. Kamu! Oh, masih berani memelototiku. Orang lain takut dengan statusmu, aku tidak peduli. Tapi di sini, di hadapanku, kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu makin sombong. Nanti kamu akan mati mengerikan. Kamu tidak akan tahu seberapa mulia identitasnya. Bicara besar lagi. Sekarang aku ragu statusmu sebagai utusan khusus. Juga palsu. Kalau statusnya memang mulia, mana mungkin sesederhana ini? Sudah. Bocah, bukankah kamu bilang punya identitas tertentu? Hah? Cepat, katakan padaku. Hah? Kamu masih belum pantas untuk tahu. Baik, baiklah. Aku tidak peduli apa statusmu. Kamu dengar baik-baik. Hari ini kamu harus mati. Mentang-mentang punya kekuasaan. Hari ini tadinya ingin melihat wajah asli keluarga Pratama, sementara kamu membuat mataku semakin terbuka. Perjalananku tidak sia-sia. Jangan so denganku. Sudah mau mati, masih berani bicara besar. Setidaknya kamu adalah seorang jenderal. Kenapa kamu mau jadi anjing keluarga Pratama? Orang seperti kamu, apakah pantas jadi seorang jenderal? Kamu berani memakiku sebagai anjing. Apa ucapanku salah? Aku lihat kamu cari mati. Kamu mau apa, hah? Hah? Aduh, ternyata kamu cantik juga ya. Hah? Hah? Jangan cemas. Hah? Setelah aku mengurusnya, aku akan membawamu pergi. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh menyentuhnya. Minggir. Arista! Arista? Kamu kenal? Dia wanitamu? Kebetulan. Nanti, aku akan membereskan dia. Hah? Aku akan menjualnya ke rumah bordil. Kemari. Kemari. Jangan sentuh. Bagaimana? Aku sudah menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya. Kenapa? Coba kamu bunuh aku dan lihat apa yang terjadi. Awas. Arista! Kafka! Kamu tidak akan diampuni. Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung? Sebaiknya diam kamu. Kamu utusan Kaisar palsu. Masih berani omong kosong sembarangan di sini. Aku membunuhmu. Tidak ada yang berani menangkapku. Tapi, sebelum aku membunuhmu, aku akan membunuhnya. Kamu berani? Hanya. Bocah sialan, bukankah kamu memiliki status? Hah? Cepat katakan. Kalau tidak, kamu tidak akan sempat bicara. Perdana Menteri tiba! Hentikan! Memberi hormat pada Perdana Menteri. Perdana Menteri, pertunjukan bagus belum berakhir. Kaisar tidak mau mengungkapkan identitas. Dia mau melakukan apa? Perdana Menteri! Perdana Menteri! Aduh. Tamael. Perdana Menteri, akhirnya kamu datang. Tamael. Aku sudah menerima pesan pentingmu dan langsung datang sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka melakukan kejahatan dan penghinaan, bahkan melakukan kekerasan. Apa? Beraninya kalian? Kenapa kalian berani? Tadi, kamu yang mau bertindak, benar kan? Perdana Menteri. Rakyat rendahan ini ingin merusak pesta kepulangan Kaisar. Aku demi menangkapnya, baru turun tangan. Orang ini adalah Jenderal Kafka, bawahan Galen Panglima Raja Bimo. Perdana Menteri, orang ini menyamar menjadi utusan khusus, melakukan kejahatan keji. Diam! Menyamar menjadi utusan khusus. Kaisar di Aula Utama mengangkatnya langsung menjadi utusan khusus. Aku ada di lokasi. Jadi, apa mungkin aku bisa berbohong? Jadi dia benar-benar utusan khusus.
Oh, bukankah kamu bilang dia penipu? Aku memang tidak tahu hal ini. Nyali kalian besar sekali. Berani meremehkan utusan khusus. Utusan khusus itu ditunjuk langsung oleh Kaisar. Dia itu sama seperti Kaisar. Apa mungkin kalian juga meremehkan Kaisar saat ini? Ayo jawablah. Perdana Menteri, kami mana berani kurang ajar pada Kaisar. Kamail benar-benar utusan khusus. Jadi orang yang ingin dia lindungi adalah Kaisar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia Kaisar. Benar, ini tidak mungkin. Kalau tidak Perdana Menteri bertemu orang ini, harusnya bersujud padanya. Dia pasti bukan Kaisar. Sekarang sudah tahu takut, ha? Sudah terlambat. Perdana Menteri, mereka ini bertindak semena-mena seenaknya sendiri. Terutama dia. Kapka, kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanku? Apa kesalahanku? Perdana Menteri, kamu jangan lupa. Aku adalah bagian dari pasukan Bimo yang dipimpin oleh Panglima Galen. Meskipun aku bersalah, hanya Raja Bimo yang bisa menghukumku. Sudah mau mati masih keras kepala. Kamu, Dia cuma anjing Raja Bimo yang benar-benar mencelakai orang. Adalah Gale. kamu, lancang sekali. Kamu berani. Apakah aku sudah menyuruhmu bicara? Perdana Menteri, aku tidak terima. Aku tidak terima. Kenapa tidak terima? Katakan. Yang mau kuhadapi adalah seorang rakyat rendahan. Aku menghadapinya, apa kesalahanku? Apa Perdana Menteri demi rakyat rendahan ingin berselisih dengan Panglima? Perdana Menteri, sekarang kamu lihat orang-orang ini. Sudah tahu betapa sombongnya mereka. Kalau tidak melihatnya sendiri, sangat sulit untuk mempercayainya. Perdana Menteri, ada yang hamba tidak mengerti. Benar, Perdana Menteri. Entahlah, hamba juga bingung. Katakan. Siapa dia sebenarnya? Bukankah kalian bilang, aku rakyat rendahan? Maka aku adalah rakyat rendahan. Apa sudah dengar, ha? Dia adalah rakyat rendahan. Aku menangani seorang rakyat rendahan. Di mana kesalahanku? Kalian berani menjebakku di sini. Baik, aku tidak terima. Aku akan meminta Panglima memberiku keadilan. Baik. Aku izinkan kamu memanggil Galen kemari. Aku mau lihat saat dia datang. Apa yang bisa dia lakukan? Baik, baik. Kalian tunggu saja. Hari ini adalah pesta kepulangan Kaisar. Dan Kaisar akan menobatkan permaisuri di sini. Dan acara besar ini dibuat kacau oleh kalian semua. Kalian pantas untuk dihukum. Kaisar mau menobatkan permaisuri. Perdana Menteri, hamba tidak mengerti satu hal. Siapa orang pilihan yang akan dinobatkan Kaisar jadi permaisuri? Dia adalah... Tuan. Cepat sekali sudah kembali, sudah selesai. Tuan, takutnya menjadi masalah yang lebih besar. Tadi Perdana Menteri datang menanyakan kesalahanku. Hamba benar-benar tidak tahan, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, lebih baik Anda kembali dan lihat. Kalau sampai terlambat, takutnya keluarga pertama benar-benar hilang. Apa? Ngawal. Hamba di sini. Kalau Raja Bimo tiba dan menanyakan, kamu bilang saja, aku ke pesta lebih dulu. Baik, Panglima. Ayo, memangnya kamu siapa? Berani bertanya padaku. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Perdana Menteri juga menurutinya? Apa dia benar-benar Kaisar? Dia Zidan Pratama, Bupati Jido, menindas rakyat melakukan segala kejahatan. Zidan, apa kamu tahu kesalahanmu? Perdana Menteri, hamba memang menghadapi rakyat rendahan, di mana kesalahan hamba. Kamu masih berani sekali berdalih. Dia bukan sedang berdalih, dia sedang mengulur waktu, menunggu pendukungnya datang. Aku benar-benar terkejut. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan tahu. Cuma seorang bupati bisa punya nyali yang begitu besar. Perdana Menteri, hamba adalah Bupati Kabupaten Jido dan satu kampung dengan Kaisar. Diberkati oleh Tuhan.
Kaisar belum datang. Kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu masih berani mengungkit Kaisar? Perdana Menteri, aku demi mengadakan pesta kepulangan ini sudah berusaha sekuat tenaga. Gak berani lengah sedikit pun. Sekarang pesta ini sudah menjadi seperti ini. Semua karena orang ini. Tolong Perdana Menteri, menghukum orang ini. Benar-benar. Orang ini merusak pesta kepulangan Kaisar. Kesalahannya sangat besar, Perdana Menteri. Kamu harus menghukumnya. Tolong, Perdana Menteri, menghukumnya. Jadi kalian ingin aku untuk menghukumnya? Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Zidan, apakah kamu takut? Aku bertindak lurus, berjalan benar. Tidak takut hantu atau dewa. Apa yang aku takutkan? Apa kamu melupakan semua yang sudah kamu perbuat dan ingin aku yang mengatakannya? Perdana Menteri, kamu jangan sampai percaya dengan omongan sembarangan orang ini. Semua yang dia katakan itu bohong. Melakukan kejahatan, pajak berlebihan, menindas rakyat. Kejahatanmu 3 hari pun tidak habis diceritakan. Apa kamu ada bukti? Aku melihat sendiri. Apa masih perlu bukti? Walaupun kamu melihat sendiri, kamu hanya seorang rakyat rendahan. Ucapan rakyat rendahan, siapa yang bisa percaya? Hah? Masih bicara sembarangan dan kamu juga berdalih. Perdana Menteri, kenapa kamu melindungi rakyat rendahan ini dan mempercayai semua ucapannya? Seenaknya bicara, tidak pikirkan akibatnya. Ingat, aku bisa menghukummu langsung di sini. Perdana Menteri, hamba dengan Kaisar sekarang berasal dari kampung yang sama dan dapat anugerah langit. Walaupun kamu ingin menghukumku, harus tunggu Kaisar datang baru bicarakan lagi. Masih ingin mengulur waktu? Kamu kira Galen datang bisa menolongmu? Itu mimpi. Cuma seorang panglima. Walaupun Raja Bimo datang, juga tidak bisa menolong keluarga Pratama. Siapa berani kurang ajar pada Raja Bimo? Siapa mau menghancurkan keluarga Pratama? Galen, kau sudah datang. Paman Galen. Sudah lama tidak bertemu. Saka semakin kaya. Oh ya, Paman Galen. Ini adalah Rinjani, tunanganku. Baginda sudah memberikan kami titah menikah. Bagus. Satu kampung dengan Kaisar dan menerima anugerah langit. Takutnya tidak bisa menerima anugerah langit. Siapa kamu? Galen, dialah yang melawan keluarga Pratama. Selain itu juga ingin mengadukan kita di hadapan Kaisar. Berani mengadukan keluarga Pratama. Kamu sudah bosan hidup? Galen, beraninya kamu di depanku bertindak lancang seperti itu. Perdana Menteri adalah pemimpin para menteri. Tidak bisa mengandalkan kami para panglima. Kamu mau melakukan apa? Mau melakukan apa? Berani mengadukan keluarga Pratama. Apa aku akan membiarkannya hidup? Berani sekali kamu bersikap sombong di tempat ini. Posisi panglimaku baru bisa stabil setelah dianugerahi Kaisar. Sementara dia ingin mengadukan keluarga Pratama memutus masa depanku. Mohon tanya Perdana Menteri, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan? Galen, apa kamu tahu kesalahan yang sudah kamu buat? Dan keluarga Pratama bahkan tidak terampuni jika kamu memisahkan diri dari keluarga Pratama dan memutuskan jalan hidup mereka. Mungkin masih ada jalan kembali. Jika tidak, siapapun tidak ada yang dapat menyelamatkanmu. Perdana Menteri sedang bercanda? Keluarga Pratama adalah leluhurku, memutuskan jalan hidup. Bukankah aku mengkhianati leluhur dan melupakan leluhur? Keluarga Pratama di Kabupaten Jido sudah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Sepertinya, kamu sudah lama berkonspirasi dan bekerja sama dengan mereka. Kamu sedang mempertanyakan aku? Paman Galen, dia sedang menunggu mengadu pada Kaisar. Kau tidak membunuhnya, keluarga kita akan tamat. Perdana Menteri, tolong Anda minggir. Kalau aku tidak mau minggir, bagaimana? Orang ini buat ribut di pesta kepulangan Kaisar. Aku membantu meringankan beban Kaisar. Di mana lancangnya? Benar, dia orangnya menghancurkan pesta kepulangan Kaisar. Galen, kamu ini benar-benar sudah bosan hidup. Perdana Menteri, kamu adalah seorang Perdana Menteri. Kenapa kamu malah membela seorang rakyat rendahan? Aku memang mau melindunginya. Kamu bisa apa? Jangan banyak bicara. Dia adalah bawahan Raja Bimo. Tunggu Raja Bimo datang dan mengurusnya sendiri. Hamba menghadap Raja Bimo. Ada di mana, Galen? Raja Bimo,
Panglima Galen sudah ke pesta. Orang ini pintar juga. Dia tahu cara menyenangkan hati kaisar. Jika kaisar menyetujui posisinya sebagai panglima, sudah pasti aman. Ikut aku masuk kota untuk menghadap kaisar. Berani kurang ajar pada Raja Bimo. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Yang sudah bosan hidup adalah kamu. Perdana Menteri, aku katakan sekali lagi. Tolong minggir. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Sebelum Raja Bimo datang, Kaisar juga akan segera tiba. Jika tidak menyingkirkan orang ini, Kaisar pasti marah. Kalau begitu, kita tunggu saja Raja Bimo datang. Perdana Menteri, kamu benar-benar ingin menghalangiku? Iya benar. Perdana Menteri, walau kamu pemimpin menteri, tapi di belakangku adalah Raja Bimo yang dibawa Kaisar langsung. Selain itu, aku akan dapat anugerah dari Kaisar dan duduk kokoh di posisi Panglima. Kamu, apakah yakin ingin melawanku? Perdana Menteri, kamu lihat? Nada bicaranya lebih besar dari Alaska. Kamu berani menyebut nama Raja Bimo. Sekarang, tidak ada yang bisa menolongmu. Kamu benar-benar sudah gila. Raja Bimo saja tidak kamu anggap. Kamu kena masalah yang besar. Kamu cari mati. Dia sudah pasti mati. Kak Aga, bagaimana ini? Orang besar seperti Raja Bimo, dia memang... Arista, tidak apa-apa, tidak perlu cemas. Perdana Menteri, apa kamu masih ingin melindungi pengkhianat ini? Sekarang pertunjukan sudah harus berakhir. Arista, ayo, kita duduk dulu. Ikut aku. Hah? Kak Aga, ini tidak boleh duduk di sini. Ini adalah singgasana kaisar. Aku bilang boleh, berarti boleh. Duduk. Kamu sudah gila. Itu singgasana kaisar. Kenapa singgasana kaisar tidak boleh diduduki? Sudah gila. Kamu benar-benar gila. Kenapa kamu berani? Itu adalah singgasana kaisar. Kenapa kamu bisa duduk di sana? Besar sekali nyalimu. Apa itu adalah tempat dudukmu? Cepat turun. Arista, cepat kamu turun. Apa kamu ingin mati bersama orang itu? Arista, Tapi, apa kamu percaya padaku? Kak Aga, aku percaya padamu. Kalau begitu duduklah. Ayo. Sudah tidak tertolong. Benar-benar tidak tertolong. Perdana Menteri, kenapa diam saja dan tidak mengurusnya? Dia duduk di singgasana kaisar. Setelah kaisar datang, kita tidak akan bisa menanggung kesalahan ini. Perdana Menteri, apa-apaan ini, ha? Tidak ada hukum. Ini sudah kacau balau. Katakan sesuatu. Sementara kaisar belum datang, kamu cepat turun. Turun! Turun! Kurang ajar pada Raja Bimo sudah membuat kesalahan besar. Sekarang, berani menduduki singgasana kaisar. Aku tidak pernah melihat orang sombong sepertimu. Kenapa kamu yakin kalau Raja Bimo tidak tunduk kepadaku? Lancang! Cik, tidak masuk akal. Raja Bimo satu-satunya raja dari kasta yang berbeda. Dia ada di posisi sangat tinggi. Di bawah raja dan di atas semua orang. Kamu berani minta Raja Bimo untuk tunduk padamu. Kamu benar-benar terlalu sombong. Menurut ucapan, kamu adalah kaisar saat ini? Benar. Aku adalah kaisar kerajaan Kano. Pernyataan yang tidak tahu malu. Kamu membuat panglima pasukan Bimo jadi agak kagum padamu. Kamu adalah rakyat rendahan. Orang lain tidak tahu kamu secara detail. Tapi aku tahu dengan baik. Kamu bilang kamu kaisar. Mana jubah nagamu? Mana iring-iringanmu? Di mana wibawamu? Ada lagi. Walau kamu punya nama keluarga sama dengan kaisar. Nama kaisar adalah Alingga. Yang berarti menguasai dunia. Sementara kau, namamu adalah Aga. Seorang kaisar. Mana mungkin memakai nama rendahan seperti itu? Lancang. Tuan Bagas, kamu adalah Perdana Menteri kerajaan ini. Kamu harus bersikap adil. Apa dia adalah kaisar? Tanya apa? Kaisar dengan keretanya masih dalam perjalanan. Dia jelas menyamar sebagai kaisar. Benar. Kaisar masih mau menobatkan permaisuri di pesta kepulangan. Mana mungkin dia adalah kaisar? Kamu adalah rakyat rendahan, berani menyamar menjadi kaisar. Nyalimu besar juga. Menyamar menjadi kaisar. Itu adalah kesalahan besar. Renjani, cepat panggil adikmu kemari. Kalau kamu bersama pecundang itu, pasti melibatkan keluarga Septia. Kalau Saka tidak ingatkan, aku hampir melupakan ini. Arista, cepat kamu turun. Kalau kamu cari mati, aku tidak akan menghalangimu. Tapi jangan melibatkan keluarga Septia. Arista, kamu duduk saja di sini.
tidak akan ada yang bisa menghukummu. Diam kamu. Lepaskan! Pria itu berani memukulku. Paman Galeh, bukankah Anda membutuhkan persetujuan Kaisar untuk mempertahankan posisi Panglima? Sekarang ada yang berpura-pura menjadi Kaisar. Jika Anda menangkapnya, pasti Kaisar akan senang. Ucapanmu benar. Ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan jasa. Cepat turun. Sehingga sana tidak bisa kamu nodai. Ini adalah posisiku. Aku ingin duduk. Duduk di sini. Karena kamu ingin mati, aku akan merestuimu. Baik. Aku mau lihat. Kamu punya kemampuan apa? Seumur hidupku sebagai panglima, aku belum pernah bertemu dengan orang seberani kamu. Pengawal, cepat tangkap dia. Alet, kamu sombong sekali. Hormat pada Raja Bimo. Hormat pada Raja Bimo. Hormat pada Raja Bimo. Galen, kamu itu sombong sekali. Berani jadi pesta kepulangan Kaisar, membunuh orang. Raja Bimo, Anda tidak tahu. Di pesta kepulangan Kaisar, ada orang yang sangat berani menyamar menjadi Kaisar. Tadi, hamba baru mau menghukumnya. Menghukumnya? Kak Aga, Raja Bimo sudah datang. Kita masih duduk di sini. Ayo kita... Arista, kamu duduk saja dengan tenang. Raja Bimo sudah tiba. Pecundang masih berani duduk di singgasana. Aku sarankan kamu segera bunuh diri agar tidak mati terlalu mengenaskan. Takutnya orang yang mati justru bukan aku. Raja Bimo, Anda tidak tahu betapa menyebalkannya orang ini. Dia awalnya tidak memandang kami. Juga kurang ajar pada Anda. Dia bahkan menyamar menjadi Kaisar. Siapa kamu? Raja Bimo, ini adalah Saka, keponakanku. Dan ini adalah Rinjani, tunangannya. Mereka sangat disukai Kaisar. Dan mendapat titah nikah dari Kaisar. Hamba memberi hormat pada Raja Bimo. Raja Bimo, masih ada aku. Ini adalah kakakku, Bupati Kabupaten Cina. Raja Bimo, orang ini adalah rakyat rendahan. Dia berani menyamar menjadi kaisar. Rakyat rendahan. Benar, rakyat rendahan ini yang menyamar jadi Kaisar kesalahannya sangat berat dan kurang ajar. Aku mohon Raja Bimo menghukum mati dia. Benar Raja Bimo. Orang ini merusak pesta kepulangan Kaisar. Sengaja membuat Kaisar marah. Membuat kami semua orang harus bertanggung jawab. Raja Bimo, orang ini membuat kesalahan besar. Mohon Raja Bimo menghukum mati dia. 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 Keluarga Pratama benar-benar melakukan semuanya dengan baik. Raja Bimo terlalu memuji. Kami hanya meringankan Raja Bimo. Anda istirahat saja di samping. Hamba akan menghukum mati dia. Menghukum mati? Menurutku hari ini yang harusnya dihukum mati adalah kalian semua. Raja Bimo, apa maksud ucapan? Benar Raja Bimo. Sebelum Anda datang, dia masih menyinggung Anda. Jelas-jelas dia yang pantas mati dan pantas dibunuh berkeping-keping. Benarkah? Bagus. Raja Bimo, kenapa Anda memukul tunanganku? Kamu juga. Raja Bimo, kenapa ini? Kenapa memukul anggota keluarga Pratama? Karena kamu memiliki putra yang baik. Apa mungkin dia... Ini tidak mungkin. Raja Bimo, dia yang buat ribut di pesta kepulangan Kaisar. Kenapa keluargaku yang dipukul? Gal, aku lihat kamu masih punya sedikit keberanian di militer. Maka aku mengangkatmu menjadi panglima. Tapi tidak kusangka kamu sebodoh ini. Mulai sekarang, jabatanmu dicopot dan kamu dikeluarkan dari pasukan Bimo. Raja Bimo, Anda tidak bisa melakukan hal ini. Hamba sudah berusaha keras untuk menjadi seorang panglima. Katakan, di mana kesalahanku? Benar Raja Bimo, di mana kesalahan keluarga Pratama? Dia yang buat ribut di pesta kepulangan Kaisar. Kenapa kami yang dihukum? Benar, Raja Bimo. Awas! Hamba Alastar Majendra memberi hormat pada Kaisar. Salah. Saat kamu bertindak sembarangan, kenapa tidak tahu sudah buat salah? Ketika meremehkan semua orang, tidak ada hukum yang kamu patuhi? Bagaimana kamu bisa tidak tahu kamu salah? Baginda, itu semua perbuatan mereka. Aku tidak tahu apapun, Baginda. Aku tadi sudah suruh kamu putuskan hubungan, kamu tidak mau dengar. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang aku putuskan. Galen, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Apa kamu tahu aku dengan susah payah baru bisa menjadi panglima? Karena kalian dan beberapa orang bodoh sudah menghancurkanku. Kamu juga. Kalau kamu tidak bohong dan menyesatkan, mana mungkin aku menyinggung Kaisar?
Paman Galen, aku benar-benar tidak tahu rakyat rendah ini dia adalah kaisar. Diam! Kamu rakyat rendahan. Baginda, kami buta. Kami sombong. Tapi Baginda, aku benar-benar setia padamu. Bukan hanya buta dan juga bukan hanya sombong. Kesalahan terbesarmu bukan tidak mengenali pemimpin, bahkan menindas rakyat daerah sendiri. Semua perbuatan keji yang kamu buat, aku sudah melihatnya. Kamu masih ingin berdalih. Baginda, dia adalah atasan hamba. Semuanya, dia yang menyuruh hamba lakukan, Baginda. Hei, yang bernama keluarga Pratama, kamu berani sekali berbohong. Kamu malah maling teriak maling. Apa ucapanku salah? Kalau bukan karena kamu terus minta uang, aku tidak akan melakukan ini. Baginda, kamu jangan dengar omong kosongnya. Orang ini biasanya merampas dan merampok. Dia memberiku uang untuk menyelamatkannya. Siang bolong berani menggoda perempuan. Dia melakukan banyak kejahatan. Arista, ayo, Arista, kemari. Baginda, ini... Duduk. Abaikan saja dia. Ayo duduk. Duduk bersamaku dan melihat pertunjukan seru anjing saling menggigit. Hanya! Jangan merusak penglihatan kaisar. Baginda, keluarga Pratama tidak dapat mengelak dari hukuman mati. Mohon Baginda untuk memberi kesempatan. Keluarga Pratama tidak bisa mengelak dari hukuman mati. Mohon Baginda memberikan kesempatan. Paman Galen, Diam. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Kesempatan. Aku masih harus berterima kasih padamu sudah memberiku kesempatan. Kalau tidak, aku tadi sudah mati oleh pedangmu. Baginda, hamba tidak berani. Tidak berani. Bawahanmu cuma seorang jenderal, tidak memandang utusan khusus. Di dunia ini, apa masih ada yang tidak berani dia lakukan? Baginda, dia yang melakukannya. Aku tidak tahu apapun. Baginda, Galen, kamu sedang apa? Sudah seperti ini. Kamu mau memfitnah orang? Bukankah kamu bilang kalau orang yang menyinggung keluarga Pratama, sebaiknya langsung bunuh saja? Sekarang kamu, nyalimu besar sekali. Baginda, dia suka mengarang cerita. Aku tidak tahu mendaur tentang masalah ini. Tidak masalah tidak takut pada utusan khusus. Bahkan tidak menganggap Perdana Menteri. Apa kalian mau mencoba memberontak? Baginda, beri hamba keberanian juga. Hamba tidak akan berani. Alastar, Ya, Baginda. kamu urus sendiri orangmu. Kalau terulang lagi, maka gelar Raja Bimomu juga akan dicopot. Baiklah, Baginda. Pengawal! Cepat bawa dia. Seret ke penjara. Dan dihukum mati sebagai peringatan. Baginda, Baginda, ampun. Baginda. Baginda, Baginda, ampun, Paman Baginda. Galen. Gawat. Dia benar-benar kaisar. Nah, keluarga Pratama sudah tamat. Tidak benar. Nama kaisar adalah Alingga. Namamu Aga. Kamu adalah penipu. Kamu bukan kaisar asli. Benar, nama asliku memang Aga. Tapi kemudian diganti menjadi Alingga, yang berarti menguasai dunia. Aku salah. Baginda. Aku sudah tahu salah. Aku yang buta sudah menyinggung Baginda. Mohon Baginda maafkan. Baginda. Saka, akhirnya kamu takut. Tapi ketika melakukan penindasan, pemerasan, dan semena-mena, mengapa tidak takut? Keluarga Pratama, bukankah kaisar di Kabupaten Jido? Keluarga Pratama adalah langit dan hukum di Kabupaten Jido. Keluarga Pratama adalah langit dan hukum di Kabupaten Jido. Keluarga Pratama akan dihukum mati semuanya. Tidak, Baginda. Baginda, ampun, Baginda. Kamu adalah kaisar. Kamu pulang kampung mau mendapatkan permaisuri. Yang kamu dapatkan adalah Rinjani. Benar. Rinjani, Baginda mau mendapatkanmu. Kamu coba memohon pada kaisar. Mohon lepaskan keluarga Pratama. Kamu dan kaisar sebelumnya ada janji nikah. Saka, apa kamu sudah pikun? Rinjani sekarang sudah menjadi tunanganmu. Tidak Baginda. Aku mana berani merebut wanitamu. Bukankah kamu bilang, minta aku kasih kalian titah nikah. Aku kabulkan. Sekarang bisa kuanugerahkan pada kalian. Baginda bercanda. Keluarga Pratama
Mana berani merebut wanita Baginda? Hah, benar Baginda, aku mana mungkin merebut wanitamu. Semua karena Rinjani wanita murahan ini yang ngotot menikah denganku. Kamu bilang apa? Diam kamu. Baginda, kamu tidak tahu betapa kejamnya Rinjani. Dia yang telah mengasuhku, dia yang ingin mencelakaimu. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Baginda, dia yang ngotot menikah dengan Saka. Aku tidak pernah menyukainya. Kenapa kalian bisa begini? Baginda, aku benar tidak mau merebut wanitamu. Kamu benar Kaisar Kerajaan Kano? Aku tidak mirip Kaisar? Kenapa kamu menutupinya dariku? Saat aku bertemu lagi denganmu, kenapa kamu tidak bilang padaku? Walau aku bilang aku adalah Kaisar, apa kamu akan percaya? Percaya. Asal kamu bilang kamu adalah Kaisar, aku akan percaya. Rinjani, apa kamu sudah lupa ucapanmu padaku? Kaisar memakai jubah naga, tapi kamu seperti pengemis. Di mana jubah kebesaranmu? Kalau Kaisar bepergian, pasti dengan kereta megah, dipandu para pejabat tinggi, dikawal jenderal beserta pasukan berkuda dan kereta pengiring, ribuan pasukan berkuda sebagai pengawal. Di mana kereta megahmu? Rinjani, Kaisar bertahta tinggi, wibawanya sekuat neraka. Tapi di mana wibawamu? Kamu tidak punya apa-apa, tapi berani berkata semena-mena. Sudah merantau lama, tapi tetap tidak berguna. Kamu bahkan tidak sebanding dengan Saka. kata-kata penuh makna itu meninggalkan kesan mendalam. Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku sedang menunggumu. Selalu menunggumu. Apa kamu kira aku masih percaya padamu? Paduka, Paduka. Aku memang salah. Aku adalah tunanganmu. Kita masih ada janji nikah. Di mana janji nikahnya? Apa kamu lupa? Dulu aku yang menampungmu. Sebelum kamu pergi, aku masih memberimu uang. Aku pernah memberimu makanan. Diam! Orang yang menolongku adalah Arista. Bukan kamu. Tidak. Tidak. Itu aku. Harusnya aku. Semua yang kukatakan hari ini karena aku marah. Kalau bukan aku melihatnya sendiri, mungkin aku masih mempercayaimu. Tapi sekarang, sangat menggelikan. Tidak. Kamu bilang akan menjadi kaisar. Lalu pulang dan mengangkatku jadi permaisuri. Aku memang pulang untuk mengangkat permaisuri. Tapi orang itu bukan kamu. Sebarkan titah. Angkat Arista menjadi permaisuri. Mengelola 6 istana. Menjadi ibu negara. Paduka, ini... Arista, mulai hari ini, kamu adalah permaisuriku. Menjadi teladan bagi semua wanita di dunia. Arista, kamu turun dari sana. Tempat itu adalah milikku. Rinjani, kamu sadarlah. Sudah kuberitahu saat pertama bertemu denganmu. Kalau aku pulang demi kamu. Tapi kamu malah tidak peduli. Kamu hanya ingin menikah dengan Saka. Kamu sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Tidak. Bukan begitu Baginda. Bukan hanya itu. Kamu masih menganggapku sebagai penghalang dan melakukan segala cara untuk membunuhku. Tidak. Aku tidak melakukannya. Itu bukan aku. Bukan aku. Apa sekarang kamu menyesal? Baginda, jangan begini. Kamu tidak bisa begini. Kamu jelas-jelas sudah menjadi kaisar. Kamu malah menutupinya. Kenapa kamu tidak bilang padaku dari awal? Jelas kamu seharusnya kembali dengan iring-iringan kekaisaran. Kamu malah kembali dengan menyamar. Posisi permaisuri ini, posisi pemimpin istana belakang ini harusnya milikku. Tapi kamu malah ingin aku kehilangan semuanya. Sikapmu ini, apa bedanya dengan membunuhku? Kalau aku tidak melakukan penyamaran,
Mana mungkin aku bisa melihat wajah aslimu, dan mana mungkin bisa melihat wajah asli semua orang ini. Baginda, aku salah. Aku benar-benar salah. Berarti sekarang, kamu sudah tahu apa yang hilang darimu. Tahu, aku sudah tahu. Ya, aku tahu. Begini, sekarang aku akan putuskan hubungan dengan keluarga Pratama. Kamu biarkan aku jadi permaisuri, ya? Arista, cepat turun. Posisi itu milikku. Akulah permaisuri. Aska, Iya, menyinggung permaisuri. Pukul. Baginda, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak usah jadi permaisuri. Tidak usah, tapi angkat aku sebagai selir. Angkat aku jadi selir. Hah? Sampai sekarang kamu masih belum tahu di mana salahmu? Permaisuri adalah ibu negara, wanita yang bijaksana, baik hati, lembut serta anggun. Sementara kamu licik dan kejam, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang seperti kamu. Kamu tidak bisa disebut manusia. Bukan. Seharusnya tidak seperti ini. Harusnya tidak begini. Keluarga Pratama memaksaku. Keluarga Pratama yang memaksaku. Bagus sekali Rinjani. Kamu berani menuduh orang lain lebih dulu. Baginda, sebelumnya Rinjani yang menghasutku. Dia yang ingin mencelakaimu. Semua perbuatan dia. Benar, Baginda. Dulu dia membuat janji nikah denganmu. Itu karena berharap mendapatkan rumah leluhur keluarga kalian. Benar. Rinjani bisa melakukan apapun. Demi gelar dan kekuasaan kamu. Baginda, keluarga Pratama tidak bersalah. Semua karena perbuatan dia, Baginda. Keluarga Pratama tidak ada orang baik. Kamu masih berani merebut wanita kaisar. Dia yang melakukan semua perbuatan jahat. Baginda, hamba difitnah. Baginda, Arza ini sebagai gubernur, dia cukup. Semua kejahatan yang kalian lakukan sudah kulihat sendiri. Apa? Kalian masih mau hidup? Baginda, ampun, Baginda. Baginda, ampun, Baginda, ampun, Baginda. Sekarang baru tahu mohon ampun. Saat kalian menindas rakyat, apa pernah memikirkan mengampuni nyawa mereka? Saat melakukan perbuatan jahat, apa pernah memikirkan hari ini? Kebenaran akan terungkap, dan setiap perbuatan ada balasannya. Aku sudah bilang. Kalian akan menanggung akibatnya. Perdana Menteri, Hamba di sini. Zidan Pratama dan Saka Pratama putranya menindas rakyat, mengabaikan nyawa manusia berdosa besar. Sekarang akan ditahan. Diarak keliling kota, dipenggal kepalanya di depan umum sebagai peringatan. Baiklah, Baginda. Baginda ampun. Baginda ampun, Baginda. Ampun. Baginda ampun. Baginda. Baginda ampun. Keluarga Pratama akan dimusnahkan. Siapapun yang berhubungan dengannya juga akan dihukum dengan tegas. Tanpa ampun. Baginda, apakah Rinjani juga... Penggal. Baginda, jangan perlakukan aku begitu. Jangan perlakukan aku seperti itu. Tidak pantas, Baginda. Aku minta maaf. Arza Dipra diserahkan ke ibu kota untuk disidang 3 lembaga peradilan. Para pejabat yang bertindak semena-mena di daerah akan dieksekusi untuk menenangkan hati rakyat. Baik, Baginda. Pengawal! Ya! Bawa pergi! Terima kasih atas kebaikan Baginda. Yang mulia, bagaimana selanjutnya? Kembali ke ibu kota. Berangkat! Aku menyamar sebagai rakyat biasa kembali ke kampung halaman untuk memahami kehidupan rakyat dan mengetahui penderitaan mereka. Tapi tidak disangka, aku sendiri yang mengalami banyak penderitaan, hampir kehilangan nyawa. Para penguasa lokal bagaikan raja kecil di daerahnya, sama sekali tidak memiliki rasa hormat. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mendirikan Gedung Sare. Para pejabat korup yang menindas rakyat dan merugikan banyak orang akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Baginda, sangat bijaksana. Aku memutuskan pada pemerintahan ini, rakyat diberi ketenangan. Tidak akan dikenakan pajak tambahan.